Abdurrahim dan pesantren Ibadur Rahman mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon $2.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Uwa, Akang, Amang, Bibi, Teteh, Aki, Enin, dan semua keluarga keturunan Mama Abdurrahim Cicantayan Sukabumi, di mana saja berada. Mari kita simak dan renungkan bersama. Video audio ini hanyalah sebuah refleksi, visi, prediksi, dan mimpi generasi Mama Abdurrahim apa yang akan dilakukan 5, 10, 15, 20, bahkan 100 tahun ke depan. What next? Fa'aina tadhabun? Terinspirasi dari tausiat Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin yang mengolaborasi makna di balik doa Ibnu Abbas ketika tawaf di depan Ka'bah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamah. Umat Islam harus jadi ilmuwan, pembelajar, pendengar, dan pencinta ilmu. Memiliki lembaga pendidikan berkualitas, jadi pelaku ekonomi penghasil finansial, dan melayani kesehatan masyarakat dengan pendirian klinik dan rumah sakit. Doa itu bukan sekadar kalimat langit, tapi palu kesadaran yang menghantam bumi kehidupan. Ilmu, rizki, sehat. Jika generasi Abdurrahim hanya bangga nama tanpa karya, maka kita sedang menggali kubur peradaban sendiri. Saatnya bangun yayasan besar, apapun itu namanya. Bisa yayasan Banu Abdurrahim, yayasan Mama Abdurrahim Cicantayan Sukabumi, apapun namanya nanti, yang menghimpun seluruh potensi, data sekolah, pesantren, usaha, dan layanan kesehatan keluarga. Susun peta kekuatan, sambungkan generasi keempat, 5, 6, agar tidak tercerai, tapi menjadi gelombang dahsyat yang tak terbendung. Dulur-dulur semua, waktu itu kejam. Ia tak peduli siapa kita. Generasi ketiga akan pergi, cepat atau lambat. Pertanyaannya, apakah mereka meninggalkan sistem atau hanya kenangan? Bangun lembaga resmi keluarga Abdurrahim, himpun seluruh aset pendidikan, bisnis dan kesehatan. Buat database hidup, roadmap 10-20 tahun. Jangan wariskan kebingungan, tapi arah yang terang bagi generasi setelah kita. Jika hari ini kita tidak memetakan kekuatan, maka esok anak cucu kita akan meraba dalam gelap. Berapa sekolah yang kita punya? Usaha apa saja yang berjalan? Klinik atau layanan kesehatan apa yang bisa dikembangkan? Semua harus dihimpun dalam satu yayasan strategis. Generasi keempat dan seterusnya harus menerima sistem, bukan sekedar cerita nostalgia yang kosong makna. Jangan lagi bicara biasa. Targetkan jelas. 10 tahun ke depan lahir minimal 50 profesor, 200 doktor, 1000 sarjana unggul dari generasi Abdurrahim. Jika hari ini tidak dibangun Yayasan Banu Abdurrahim Pemersatu yang mendata siapa kuliah di mana, siapa riset apa, maka angka itu hanya mimpi. Bangun pusat data pendidikan, beasiswa keluarga, mentoring lintas generasi. Jangan biarkan anak cucu berjalan sendiri tanpa arah. Bangun kekuatan ekonomi, bukan sekadar kerja. Targetkan 500 pengusaha aktif dari keluarga dalam 15 tahun. Dari UMKM sampai perusahaan besar. Tapi itu mustahil tanpa lembaga yang menghimpun. Siapa punya usaha apa? Omzet berapa? Peluang kolaborasi di mana? Dirikan inkubator bisnis keluarga di bawah yayasan. Jika tidak dimulai sekarang, maka selamanya kita hanya jadi penonton ekonomi orang lain. Dulur-dulur semua, hayu hudang, hudang. Calicing pageh kancing, calincet pageh iket.
Kesehatan bukan urusan pribadi, tapi kekuatan umat. Bayangkan jika lahir 300 dokter, 100 spesialis, 50 klinik, bahkan 5 rumah sakit dari keluarga Abdurrahim. Itu bukan mustahil, tapi butuh desain. Yayasan harus memetakan siapa kuliah kedokteran, siapa tenaga kesehatan, siapa bisa investasi. Dari situ lahir sistem layanan kesehatan keluarga dan umat yang nyata. Jangan lupa kekuatan pertahanan dan kedisiplinan. Targetkan 200 anggota militer, polisi, dan aparat negara dari generasi Abdurrahim. Mereka bukan sekadar profesi, tapi penjaga nilai dan kehormatan. Yayasan harus mencatat, membina, dan mengarahkan generasi muda ke jalur ini. Jangan biarkan potensi liar tanpa arah. Arahkan menjadi kekuatan strategis bangsa. Jika hari ini kita tidak punya data, maka kita tidak punya kekuatan. Berapa jumlah guru, ustadz, kiai, mu'alim? Berapa dosen? Berapa guru besar? Berapa pengusaha? Berapa dokter? Semua harus dihimpun dalam satu sistem digital keluarga. Yayasan Abdurrahim harus jadi pusat komando, database hidup yang terus diperbaharui. Dari angka lahir strategi, dari strategi lahir peradaban. Generasi ketiga sedang di ujung waktu. Dalam 5-10 tahun, tongkat estafet jatuh ke generasi keempat, 5, 6. Pertanyaannya, apakah mereka menerima warisan sistem atau kebingungan? Maka sekarang bentuk yayasan resmi, susun roadmap 25 tahun. Pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kepemimpinan. Jangan wariskan kekosongan. Bayangkan satu jaringan besar, sekolah-sekolah keluarga terhubung, usaha saling menopang, klinik saling melayani. Ini bukan utopia. Targetkan 20 lembaga pendidikan unggulan, 500 unit usaha, dan jaringan layanan kesehatan terpadu. Tapi semua itu butuh wadah, yayasan yang kuat, profesional, dan visioner. Tanpa itu, semua akan tercerai-berai. Dulur-dulur semua, hayu hudang-hudang, gewat-gewat. Ilmu harus jadi budaya, bukan kebetulan. Setiap anak Abdurrahim harus punya jalur, akademik, bisnis, atau pelayanan. Yayasan harus membuat sistem, bimbingan karir, beasiswa, pelatihan usaha, hingga pendidikan kesehatan. Targetkan 0 generasi yang bingung arah hidupnya. Semua terpetakan, semua terarah. Ini bukan soal besar kecilnya keluarga, tapi besar kecilnya visi. Jika kita berani menargetkan 1.000 sarjana, 500 pengusaha, 300 tenaga medis, 200 aparat negara, maka kita sedang membangun peradaban. Tapi jika hanya berkumpul tanpa arah, maka kita hanya mengulang sejarah tanpa makna. Pilih jadi arsitek masa depan atau sekedar penonton waktu. Dulur-dulur semua, suatu hari nanti orang akan bertanya, siapa Abdurrahim? Jawabannya bukan di cerita, tapi di karya nyata. Di kampus ada profesor kita, di pasar ada pengusaha kita, di rumah sakit ada dokter kita, di negara ada aparat kita. Semua terhubung dalam satu yayasan besar. Jika hari ini kita diam, maka semua itu tak pernah ada, tak akan nyata. Jika kita bergerak, sejarah akan berubah selamanya. Ayo kita bergerak, berkolaborasi, bersinergi, dan beraksi. Insya Allah, biiznillah, bikuwati wa kudrotillah. Bila ada niat kuat, semua akan mewujud menjadi bukti dan nyata. Semoga menjadi inspirasi, mimpi, visi bersama. Menggugah sadar rasa jiwa, hati, dan pikiran kita semua. Anak cucu generasi Abdurrahim, agar menjadi generasi cahaya di masa depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.